Kagak bisa dipungkirin jir, balas dendam ke orang yang udah jahatin lu, pasti rasanya tuh nikmat banget. Sama halnya kayak yang dirasain para tokoh utama di anime-anime yang bakal gue sebutin di sini. じゃあそれ何カップなんですか？アイカップだよ。 Tapi ya, daripada lu ngelakuin balas dendam yang nantinya malah ngedatengin hal buruk juga, mending buat lu yang punya PC, lu mainin deh game World of Warship. Yap, game ngadu kapal yang pastinya free to play sama free to win. Karena WoW nyediain fasilitas yang adil buat para pemainnya. Entah itu pas battle ngelawan AI ataupun sesama player secara online. Di sini lu bakal disuguhin sama battle yang epic banget. Bakal nguras otak lu buat nyusun strategi lah. Alur battlenya yang cepet, visualnya yang mantep, dan lu disuguhin berbagai kapal yang bisa lu pakai. Jenisnya aja sampai ada 300 biji kapal, dan seluruh kapal tersebut bisa lu custom sendiri. Nah, lu tau gak? WoW tuh lagi ngadain kolaborasi lagi sama High School Flat. Jadi pas lu main nanti, lu juga bakal ditemenin sama para waifu cakep dari tuh series. So, tunggu apa lagi? Langsung sedot terus mainin aja World of Warship-nya dengan pakai link yang ada di deskripsi video ini. Nah, inget pas nanti lu udah masuk, jangan lupa input kode HSF 2021 supaya nanti lu bisa dapat 2 HSF Commander gratis, yaitu si Misaki Akeno sama Irizaki Mei. Selain itu ada 200 doubloon sama 2,5 juta credits plus 7 hari akses akun premium secara gratis. Mantep banget kan? Maka dari itu, buruan aja langsung mainin game WoW-nya karena promo ini tuh cuma berlaku sampai akhir bulan Mei doang. Ya udah deh, kalau gitu mah kita langsung lanjut aja ke pembahasan. Nomor 1, Hakata Tonkotsu Ramens, tayang perdana Winter 2018. 5年分やけんね。 Berlatar tempat di sebuah kota bernama Hakata, yang 3% populasinya tuh punya profesi sebagai pembunuh bayaran semua. Sebenarnya ceritanya anime kagak berfokus ke satu orang doang. Kadang nyeritain si pelaku lah, korban, bahkan sampai dari kepolisian juga. Tapi semua inti permasalahannya ada di seorang cowok bernama Lin Xiaomei, pembunuh bayaran profesional yang punya dendam ke para bajingan yang udah ngekomplot buat ngebunuh adik ceweknya yang mati gara-gara diperkosa terus digebugin. Nomor 2, Vinland Saga, tayang perdana Summer 2019. Thorfinn, seorang cowok yang sebenarnya dari kecil doi itu tumbuh di lingkungan yang baik-baik aja. Sampai kemudian babenya diundang buat ikut perang. Terus si Thorfinn-nya sosokan pengen ikut perang dan malah nyelinap masuk ke kapal babehnya. Padahal tuh bocah kagak diajak. Ternyata undangan tersebut tuh cuma jebakan yang dibikin sama rekan perang babehnya dulu yang dendam sama dirinya. Datanglah para perompak yang disewa buat ngebunuh babehnya si Thorfinn. Dan tepat di depan mata tuh bocah, babehnya mati dipanahin. Terus selama hidupnya si Thorfinn ngutuk perbuatan para perompak yang dipimpin seorang petarung bernama Askeladd tersebut. Anehnya si Askeladd malah ngasuh si Thorfinn sampai gede nyir. Terus si Thorfinn-nya juga nerimain aja, padahal dendam banget. Nomor 3, Kaifuku Jutsushi no Yari Naoshi, tayang perdana Winter 2021. 俺が地獄を味わった元凶復讐の標的 Anime yang Winter ini nimbulin kontroversi luar biasa gara-gara banyak banget normis yang kagak tahan ngelihat ceritanya. Mereka nganggep kalau ceritanya tuh kagak masuk akal lah, terus ampas. Padahal kalau lu pikir-pikir lagi, perbuatan balas dendam yang dilakuin si Kearu alias tokoh utama di cerita ini tuh perbuatan yang ngedeketin banget dunia nyata. Jadi kan di ceritanya si Kearu ini jadi korban kehierarkian, seorang putri yang sadis banget. Biarpun jadi seorang pahlawan, si Kearu malah ditahan di bawah tanah. Terus tiap hari ditusbol rame-rame sampai dicekokin obat. Pokoknya hidupnya menderita banget. Sampai kemudian doi dapat kesempatan kedua buat ngulang hidupnya lagi. Dan dari situ si Kearu gila-gilaan balas dendam ke orang-orang yang udah nyakitin dirinya. Nomor 4, Jigoku Shoujo, tayang perdana Fall 2005.
Atau bahasa Indonesianya ya gadis neraka. Seorang roh cewek yang nyediain jasa buat balas dendam. Tapi dengan syarat nyawa orang yang pengen balas dendam itu sendiri kudu dicabut sama si gadis neraka. Ibaratnya tuh nyawa bayar nyawa. Di tiap episodenya lu bakal dikasih lihat orang-orang yang pakai jasa tuh cewek buat balas dendam. Terus nantinya lu juga bakal dikasih lihat latar belakang asli kenapa tuh cewek bisa jadi gadis neraka. 罪に溺れ思考のためいっぺん死んでみる Nomor 5, Kuroshitsuji, tayang perdana Fall 2008. Dendam sama semua orang yang udah berkomplot demi ngebunuh kedua orang tuanya. Seorang bocah bernama Ciel ngejalin kontrak sama iblis bernama Sebastian. Si Ciel minta supaya dibantuin buat nyari siapa dalang dibalik pembantaian keluarganya. Terus kalau nanti dendamnya udah kebales, jiwa si Ciel bakal dimakan sama si Sebastian. Tapi siapa sangka akar masalahnya kagak sepele itu. Bahkan kasus ini tuh ngerembet sampai ke keluarga kerajaan Inggris juga. Nomor 6, Tate no Yusha no Nariagari, tayang perdana Winter 2019. リンブ派の方キック終わり Anime isekai yang tahun ini bakal dapat adaptasian season 2-nya. Tapi di waktu gue bikin video, informasi resminya sendiri belum keluar kapan animenya bakal rilis. Jadi ceritanya gini, berawal dari 4 orang cowok yang tiba-tiba ketransfer ke isekai buat jadi pahlawan pelindung umat manusia. Ada yang jadi pahlawan tombak, pedang, panah, dan yang terakhir perisai. Nah, apesnya si pahlawan perisai ini yang sering dijahatin mulu, pernah difitnah merkosa lah, dijauhin semua orang. Terus udah jelas reputasinya hancur banget. Padahal cowok yang bernama Naofumi ini kagak ngelakuin apa-apa. Mulai dari situ sifat si Naofumi berubah banget dan doi kagak bakal jadi hero yang murah hati. Terus kagak bakal percaya ke orang lain lagi. Nomor 7, Dororo, tayang perdana Winter 2019. Gara-gara jadi tumbal buat pesugihan yang babeh kandungnya sendiri lakuin, seorang cowok bernama Hyakimaru lahir tanpa mata, kaki, tangan, muka, bahkan sampai kulitnya juga kagak ada. Untung pas dianyutin ke sungai, ada yang mulung nih cowok. Terus digedein sampai remaja. Nah, udah gitu mah, si Hyakimaru ngemulai perjalanan buat ngebunuh para iblis yang udah ngerenggut anggota tubuhnya, supaya pada balik lagi. Terus ngebalasin dendam ke babenya yang udah ngehianatin si Hyakimaru sedari lahir. 怪我したのか Nomor 8, Goblin Slayer, tayang perdana Fall 2018. Sesuai sama judulnya, jadi nih anime itu berfokus nyeritain seorang cowok berarmor yang punya julukan Goblin Slayer. Doi ini petualang yang secara khusus ngejalanin misi-misi yang berhubungan sama goblin doang. Rasa bencinya yang mendalam ke makhluk tersebut gara-gara kampung halaman terus keluarganya dibantai abis-abisan sama goblin. Makanya didasarin rasa dendam, Doi punya tujuan ngebasmi ras makhluk hijau tersebut. Nomor 9, Berserk, tayang perdana Fall 1997. Tenang, biarpun rilisnya udah lama, ada juga anime yang versi-versi baru. Berlatar tempat di sebuah dunia fantasi era abad pertengahan. Guts, seorang cowok yang dikenal sebagai pendekar pedang hitam. Sekaligus salah satu orang terkuat di dunia. Doi ini lahir dari rahim seorang cewek yang dihukum gantung. Nah, sepanjang hidupnya, si Guts dikutuk sama iblis. Terus dihianatin sama orang yang Doi anggap sahabat. Yang kemudian si Guts pengen banget ngebalasin dendam ke mantan temennya itu.
Nomor 10, Masamune Kuno Revenge. Tayang perdana Winter 2017. バカ見ちゃダメ、目を閉じなさい。 Cerita balas dendamnya emang kagak seberat yang lain. Jadi anime ini tuh cuma nyeritain tentang seorang cowok bernama Masamune yang pas masih bocah cintanya ditolak sama seorang cewek gara-gara si Masamune-nya gembrot. Mulai dari situ tuh cowok mati-matian olahraga sampai badannya jadi atletis. Terus pengen balas dendam ke cewek yang udah nolak dirinya dengan cara bikin tuh cewek jatuh cinta ke dirinya. Terus nanti si Masamune bakal nolak mentah-mentah. Oke, segitu aja buat hari ini. Sekali lagi gue ingetin, jangan lupa mampir buat mainin game World of Warship-nya. Karena selain ngedukung gamenya, hal itu tuh jadi bentuk support juga buat distrik anime, supaya terus jalan. Ingat, linknya ada di deskripsi. Nah, jaga-jaga siapa tahu lu lupa, input juga kode HSF 2021. Supaya nanti pas main, lu bisa ngeklaim hadiah menarik yang gue sebutin di awal tadi. So, semoga lu enjoy dan bisa nambah daftar tontonan anime lo. Sekian dari gua, sorry kalau ada salah-salah kata. Bye!